bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dari segala sesuatu yang mulia. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya, sehingga yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Raja di atas para raja, yang raja selain Allah budak, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, bentuk-bentuk yang jauh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dan dialah Allah yang dimana pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan keagungan ini, kalau engkau mau tahu, kalau kalian mau tahu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang apa pada malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memandang engkau semua yang duduk di majlis ini. Allah sedang memandang kalian semua yang duduk di tempat ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah, Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Kenapa saudara-saudara? Karena kalian, karena engkau, karena kita mendapatkan barakah dan kemuliaan dari maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian, mulai dari dosa-dosa yang telah lalu, dari langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke tempat ini, dan dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah. Di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Kenapa? Karena kalian mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji-muji nama kalian, Allah mengagung-agungkan kalian, Allah membesar-besarkan kalian, Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para makhluk-makhluk yang menempati langit, di hadapan para malaikat, di hadapan para gilman, di hadapan para wildan, di hadapan para bidadari, di hadapan malaikat-malaikat yang menghuni syajaratul tuba, malaikat yang menghuni arsy, malaikat yang menghuni sidratul muntaha. Allah berkata, "Isyhadu," saksikanlah wahai para malaikat. Coba engkau lihat, coba kalian lihat, di saat hamba-hambaku yang lain di luar sana sedang sibuk dengan urusan dunia, sedang sibuk bermaksiat, sedang sibuk berbuat dosa, sekelompok kecil daripada hamba-hambaku di saat hujan-hujan itu turun, mereka duduk di majelis-majelis yang mulia untuk mengagungkan kekasihku. Di saat hamba-hamba yang lain sedang sibuk dengan urusan dunia,
mereka duduk di majelis yang mulia tersebut, mensibukkan hati mereka untuk mengingatku. Wahai para malaikat, coba engkau lihat, coba kalian lihat, di saat hamba-hamba yang lain sedang membasahi lidah mereka dengan berdusta, dengan berbohong, dengan mencaci maki, dengan namimah, dengan riba, sekelompok kecil daripada hamba-hamba yang aku cintai, hamba-hamba yang aku ridhai, mereka membasahi lidah mereka dengan Al-Quran, mereka membasahi lidah mereka dengan bersolawat, dengan memuliakan, dengan memuji baginda Nabi besar Muhammad. Wahai para malaikat-malaikat, turunlah kalian ke tempat tersebut untuk kalian menjadi saksi, kata Allah, untuk kalian menjadi saksi bahwasanya mereka yang duduk di majelis tersebut adalah hamba-hamba yang telah aku pilih untuk kelak menghuni surga Firdausku. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, duduknya kita di majelis yang mulia ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baju kalian yang basah, jasad kalian yang basah karena hujan ini, kalian duduk di sini untuk Nabi Muhammad, kalian berhujan-hujanan, kalian basah di sini untuk Nabi, untuk menggembirakan hati Nabi. Kelak di akhirat, kalian kelak di akhirat akan dibasahkan oleh Allah dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya baru nyampe dari Makassar. Saya capek, saya lelah, tetapi demi Allah, ketika saya sampai ke sini melihat semangatnya orang-orang di sini, ketika hujan-hujan mereka tetap ada di majelis-majelis, saya punya capek hilang, saya punya lelah hilang. Insya Allah dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini, kita tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kita duduk di majelis yang mulia ini memuliakan hari lahir Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menjadi hamba-hamba yang dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena kita telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad yang kau gunakan duduk di sini, lidah yang kau gunakan bersolawat kepada Nabi Muhammad lebih mulia, lebih agung daripada lidah yang kau gunakan untuk selain daripada berzikir dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kursi yang saat ini kau duduki, karpet yang saat ini engkau duduki menjadi karpet yang lebih mulia, menjadi kursi yang lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa kursi itu menjadi mulia? Kenapa karpet itu menjadi mulia? Karena kursi dan karpet yang ada di sini diduduki oleh orang-orang yang menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak butuh dengan kita duduk di sini memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh kita duduk di sini mengagungkannya. Nabi Muhammad tidak butuh kita duduk di sini untuk memujinya. Nabi Muhammad tidak butuh kita duduk di sini merayakan kelahirannya. Tetapi kita yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Kita yang butuh mengagungkan Nabi. Kita yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak akan menambahkan kemuliaan beliau. Kita tidak memuliakan, kita tidak mengagungkan, kita tidak memuji, tidak akan mengurangi kemuliaan beliau, karena beliau sumber dari segala kemuliaan. Walaupun lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena untuk melukiskan tentang kemuliaan Nabi, lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, tidak akan sanggup untuk melukis tentang kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jangan kita pikir Nabi Muhammad butuh dengan kita. Nabi Muhammad tidak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena memuji Nabi Muhammad. Kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, kita duduk berkumpul bersama para ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh. Qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara'ani man faka'annama zarani,
safani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi ustaz, mendatangi kiai, mendatangi guru-guru agama, sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasulullah. Siapa orang yang musafaha, mencium tangan ulama, mencium tangan ustaz, mencium tangan kiai, mencium tangan orang-orang soleh, sama seperti kalian mencium tanganku, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama kiai, duduk berkumpul bersama para ustaz di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis sholawat, di peringatan-peringatan maulid, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di musola-musola, duduk berkumpul bersama para pewaris Nabi, duduk berkumpul bersama para penyambung lidah Nabi, sama seperti kalian duduk denganku di dunia, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersama aku. Hadirin, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar membawa pahala salat, yang hanya datang sekedar membawa pahala puasa, yang hanya datang sekedar membawa pahala jihad, yang hanya datang sekedar membawa pahala ilmu. Bukan, saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kelak di akhirat berdiri di bawah liwaul hamdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat engkau tidak bisa berjumpa Nabi, engkau tidak bisa berkumpul dengan Nabi, engkau tidak bisa melihat wajahnya Nabi, tidak bisa memeluk Nabi, tidak bisa berkumpul di bawah benderanya Nabi. Kalau di dunia kau jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad, engkau pengen tahu kadar kedekatanmu dengan Nabi, jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut jauh atau dekatnya engkau di dunia dari majelis-majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini bukan undangan panitia, kita duduk di sini bukan undangan ustaz, bukan undangan kiai, bukan undangan habib. Kita duduk di sini atas undangan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini bukan menjadi tamunya ulama, bukan menjadi tamunya warga sini, tapi kita semua duduk di sini menjadi tamu-tamu mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis-majelis semua warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar, beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi Muhammad. Orang-orang pasar menutup dagangannya, yang bertoko menutup tokonya, yang berbisnis menghentikan bisnisnya. Mereka datang ke masjid. Ketika mereka sampai di masjid, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi? Di sini tidak ada dibagi-bagikan harta, tidak dibagi-bagikan emas, tidak dibagi-bagikan perak. Yang ada cuma halago-halago ilmu, perkumpulan-perkumpulan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Halago-halago ilmu, perkumpulan ilmu, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, pengarang Mafatihus Sa'adah, pengarang Futuhat Al-Arsyiyah, beliau pernah pergi berziarah ke makam Zanbal. Beliau berziarah ingin berjumpa dengan ruhnya Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalian tahu siapa Fagil Mugaddam? Fagil Mugaddam itu adalah kakeknya para habaib, kakeknya Asegaf, kakeknya bin Syahab, kakeknya Al-Idrus, kakeknya Al-Habsyi, kakeknya Al-Attas. Itu adalah Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau seorang Ustadzil A'zam, seorang guru besar. Beliau Syekhul Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi datang ke makam Zanbal ingin berjumpa dengan arwahnya beliau. Ketika Habib Ali sampai ke makam Zanbal, ternyata tidak ada arwah para aulia, tidak ada di makam Zanbal. Habib Ali pun pergi lagi. Seminggu kemudian baru Habib Ali datang, barulah beliau berjumpa dengan ruhnya Fagil Mugaddam. Habib Ali pun bertanya, wahai Fagil Mugaddam, seminggu yang lalu aku datang ke sini ingin berjumpa dengan engkau, tetapi kemana engkau pergi? Kalian arwah
arwah-arwah para aulia tidak ada di sini. Apa kata Faqih Muqaddam? Oh, seminggu yang lalu kami semua arwah para wali-wali kutub, arwah para kutbil gaus, arwah-arwah para aulia yang ada di sini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk datang ke Pulau Jawa. Untuk apa? Untuk mensolati jenazahnya seorang pedagang. Hadirin, pertanyaannya, amal apa yang dilakukan oleh pedagang tersebut? Apakah pedagang tersebut ahli ibadah? Apakah pedagang tersebut ahli ilmu? Apakah pedagang tersebut ahli Quran? Apakah pedagang tersebut ahli dunia? Sehingga para arwah-arwah orang soleh diperintahkan oleh Nabi untuk datang mendoakan jenazahnya, memandikan jenazahnya, mensolati jenazahnya. Apa yang dilakukan oleh pedagang tersebut? Ternyata pedagang tersebut di mana ada majelis ilmu, di mana ada majelis taklim, di mana ada majelis maulid, di mana ada majelis sholawat, dia datang bawa dagangan. Hadirin, dia datang bawa dagangan. Dia cinta majelis-majelis ilmu, dia cinta majelis-majelis zikir. Karena itu arwahnya orang soleh diperintahkan oleh Nabi untuk datang mensolati jenazah seorang pedagang tersebut. Nah, jikalau seorang pedagang yang bawa dagangan di majelis-majelis ilmu mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat dari para aulia, bagaimana jikalau kita duduk di majelis-majelis ilmu dengan niat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Jangan kau anggap remeh, jangan kau pandang remeh majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis seperti ini adalah perkumpulan-perkumpulan orang-orang langit, perkumpulan para malaikat. Seperti ini kita duduk di majelis-majelis ini. Kalau kau pengen tahu taman daripada taman-taman sorga di dunia, taman sorga di dunia bukan istana presiden, taman sorga di dunia bukan gedung-gedung pencakar langit, taman sorga bukan rumah yang mewah, bukan perabotan yang mewah. Taman sorga majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Engkau duduk di majelis ilmu, kau dapat barokah, kau dapat kemuliaan, kau bakal dapat syafaat begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini untuk merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini menceritakan sejarah beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau. Hadirin, Al-Imam Busiri dalam Burdah beliau berkata, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Al-Imam Busiri mengatakan Muhammadun zikruhu, menyebut namanya Muhammad. Jikalau disebut nama Muhammad, para malaikat merindukan orang-orang yang suka menyebut nama Nabi Muhammad. Surga merindukan orang-orang yang suka menyebut nama Nabi Muhammad. Zikruhu, kalau disebut nama Muhammad, telaga Al-Kautsar yang sedang mengalir, telaga Al-Kautsar berhenti hanya ingin mendengar suara orang-orang yang suka menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, bumi berkata, ya Allah, aku ridho. Punggungku diinjak-injak oleh orang yang suka menyebut nama Nabi Muhammad. Zikruhu, menyebut namanya, rauhun li anfusina, ketenangan bagi jiwa-jiwa kita, ketentraman, kebahagiaan bagi jiwa-jiwa kalian. Muhammadun zikruhu yuhyin nufus, Muhammad dengan menyebut namanya menghidupkan jiwa-jiwa kalian. Andaikan jiwa kalian mati, hati-hati kalian mati, hidupkan hati kalian, hidupkan jiwa kalian dengan memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad. Muhammadun syukruhu, mensyukurinya, mensyukuri ajarannya, mensyukuri lahirnya, mensyukuri Al-Qur'annya, mensyukuri sunnah-sunnahnya. Fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di sini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Hadirin, jikalau keadaan-keadaan yang tidak bernyawa, jikalau batu-batu, jikalau tumbuh-tumbuhan, jikalau ikan-ikan yang berada dalam lautan, semut-semut yang berada dalam lubang, seluruh hewan-hewan, jin-jin muslim, mereka semua bergembira dengan lahirnya Nabi. Maka perkara-perkara apa yang menghalangi diri-diri kalian untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Jikalau seekor anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi, kalau ada manusia yang mengaku sebagai umat Nabi yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, anjing masih lebih mulia darinya. Hadirin, Abu Lahab, riwayat dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih, siksa yang berat.
Akan tetapi Sayyidina Abbas melihat setiap hari Senin Allah angkat azabnya, Allah angkat siksanya, dari jari-jarinya Abu Lahab keluar air sehingga dia bisa minum air dari air yang keluar dari jarinya tersebut. Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin dari jari-jarimu keluar air sehingga kau bisa minum dari air tersebut? Berkata Abu Lahab, Allah angkat azabku, Allah angkat siksaku setiap hari Senin, dan Allah kasih aku rahmat setiap hari Senin, dari jari-jariku keluar air sehingga aku bisa meminum air tersebut. Karena pada hari Senin ketika Muhammad dilahirkan, aku bergembira sehingga aku membebaskan budakku Suwaibah. Saudara-saudara, jikalau Abu Lahab yang hanya bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi, Allah angkat azabnya setiap hari Senin, maka bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kalau seluruh umur hidup kita berbahagia dengan adanya Nabi sehingga kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya As-Sayyid Al-Habib Al-Muhaddits Muhammad ibn Alwi Al-Maliki, beliau berkata, sungguh aneh kalau ada orang mengaku berakal kemudian dia bertanya, untuk apa kalian merayakan maulid? Seakan-akan bertanya, untuk apa kau bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Allah berkata dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah yang paling besar? Apa karunia Allah yang paling agung? Karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Wa birahmati, dan dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah yang paling besar? Siapa rahmat Allah yang paling agung? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad adalah rahmat yang paling besar. Al-Quran dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisah. Kalau kau mau lihat apa itu Al-Quran, lihat Nabi Muhammad, itulah Al-Quran. Kalau kau mau tahu siapa Nabi Muhammad, lihatlah Al-Quran, itulah Nabi Muhammad. Maka dengan adanya Nabi Muhammad, dengan adanya Al-Quran, falyafrahu, bergembiralah kalian, senanglah kalian, bergembiralah engkau, senanglah engkau dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Allah yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa ibadah yang sengaja dikaitkan dengan sejarah. Yang sengaja dikaitkan dengan sejarah, mulai dari ibadah wajib sampai ibadah sunnah. Contohnya haji. Haji itu adalah ibadah wajib yang sengaja dikaitkan oleh Allah dengan sejarah dan perjuangan Nabi Allah Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihi salam. Mulai dari wukuf, tawaf, sa'i, melempar jumrah dan lain-lainnya. Ini Allah mengabadikan sejarah Nabi Ibrahim. Allah ingin memuliakan Nabi Allah Ibrahim sehingga ibadah haji menjadi ibadah yang wajib yang sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena peringatan Maulid tidak lepas daripada sejarah. Kemudian ibadah sunnah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram, berpuasa 10 Asyura. Ini sengaja dikaitkan dengan ibadah sunnah. Rasulullah pernah bertanya kepada Yahudi Madinah tentang puasanya pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi Madinah berkata, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bergembira atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Karena kami bergembira, kami pun berpuasa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jikalau Rasulullah memerintahkan, Rasulullah berkata, aku lebih berhak atas Musa daripada kalian, sehingga Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram sampai sekarang menjadi ibadah sunnah. Nah, jikalau selamatnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran tentara Fir'aun menjadi ibadah sunnah bagi kita, maka bagaimana dengan selamatnya seluruh alam semesta berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau selamatnya Nabi Musa saja jadi ibadah sunnah, bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta? Sesuatu yang awalnya tiada menjadi ada berkat Nabi Muhammad. Maka bagaimana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Laula sayyidina Muhammad ma khalaqallahu al-ardi was samawati ma khalaqal jannata wan nar ma khalaqal syamsa wal qamar ma khalaqal bahra wal bar ma khalaqa alam malakut ma khalaqa alam jabarut ma khalaqa syajaratal ahya ma khalaqa sidratil muntaha ma khalaqal arsh ma khalaqal hawa
laula sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan ciptakan langit, Allah tidak akan ciptakan bumi, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka, tidak akan ada alam malakut, tidak akan ada alam jabarut, tidak akan ada alam ruh, tidak akan ada para malaikat, tidak akan ada manusia, tidak akan ada sidratul muntaha, tidak akan ada hawa, tidak akan ada arsy, tidak akan ada syajaratul ahya, pohon kehidupan, tidak akan ada seluruh alam semesta kalau bukan karena Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan terselamatkan semua alam semesta berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenalilah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berkata mengikuti sunnah Nabi, bohong. Engkau bilang mengikuti ajaran Nabi, bohong. Engkau sholat, bohong. Engkau punya puasa, bohong. Engkau bertakwa, bohong. Engkau jihad, bohong. Engkau amar ma'ruf, bohong. Engkau nahi mungkar, bohong. Bohong ibadahmu kalau kau bohong. Bohong ibadahmu kalau kau tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak bisa mengikuti ajaran Nabi kalau engkau tidak mencintai Nabi. Engkau tidak bisa mencintai Nabi kalau engkau tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak bisa mengenal Nabi kalau engkau tidak pernah duduk di majlis-majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, batu, ibu-ibu tahu batu. Batu mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau lagi lewat di depan ada batu, itu batu minggir dengan sendirinya, tidak mau melukai kakinya Nabi Muhammad. Pernah di padang pasir, Nabi Muhammad ingin buang air kecil. Ketika Nabi Muhammad ingin buang air kecil, ingin buang hajat, tidak ada tempat yang tertutup. Batu-batu dari arah barat, dari arah timur, dari arah utara, dari arah selatan, semua datang mengelilingi jasadnya Nabi untuk menutupi Nabi Muhammad. Tidak mungkin batu-batu itu akan berjalan dengan sendirinya kalau mereka tidak mengenal untuk siapa mereka berjalan. Tidak mungkin mereka akan berjalan dengan sendirinya kalau mereka tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau batu-batu saja mengenal Nabi, kalau ada umat yang tidak mengenal Nabi, orang tua yang tidak mengenal Nabi, anak-anak tidak mengenal Nabi, suami tidak mengenal Nabi, istri tidak mengenal Nabi, pejabat tidak mengenal Nabi, umarok tidak mengenal Nabi, hajar, pokok hajar, batu di atas batu hadirin. Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad, batu saja mengenal Nabi, masa kita sebagai umat tidak mau mengenal Nabi? Hewan-hewan mengenal Nabi. Seekor biawak berkata, asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Seekor serigala berkata, asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Seekor onta berkata, asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin hewan-hewan tersebut akan berkata seperti itu, bersaksi kepada Nabi, kalau mereka tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Kalau hewan-hewan saja mengenal Nabi, tumbuh-tumbuhan, Nabi Muhammad kalau lewat ada pohon, itu pohon membungkuk, memberi salam penghormatan kepada Nabi. Nabi Muhammad kalau lagi naik bukit, itu tanah mempercepat langkahnya Nabi. Karena tanah itu tidak mau manusia semulia Nabi ditimpa capek, ditimpa lelah, dia cepatkan langkahnya Nabi Muhammad. Nah, perkara-perkara seperti itu, tanah, batu, bahkan hewan-hewan mengenal Nabi. Kalau ada umat yang tidak mengenal Nabi, hewan masih lebih mulia darinya. Kenali Nabi kalian Muhammad SAW. Kita siapa kok tidak mau mengenal Nabi, kok tidak mau mencintai Nabi Muhammad SAW? Lidah kita basah dengan mengaku saya umat Nabi, saya cinta Nabi, saya pecinta Nabi. Tetapi engkau tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak mengikuti ajarannya Nabi, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai pedomanmu. Engkau berkata engkau umat Nabi, tetapi engkau tidak pernah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenali Nabi kalian Muhammad SAW. Jangan kau pikir Nabi Muhammad sama dengan kalian. Nabi Muhammad basyarun la kal basar, manusia yang tidak sama dengan manusia yang lain. Khairu khalqillah wa khairul wafa wa dhahras safa. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Kalau ada yang bertanya kepada kalian, makhluk yang paling mulia siapa? Jawab Nabi Muhammad. Kalau ada yang bertanya, siapa makhluk yang paling agung? Jawab Nabi Muhammad. Kalau ada yang bertanya, siapa makhluk yang paling suci? Jawab Nabi Muhammad. Kalau ada yang bertanya, siapa makhluk yang paling sempurna? Jawab Nabi Muhammad, makhluk yang paling sempurna. Masihkah kau tidak mengenal Nabi? Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana fid dunya tadumu li wahidin, la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada." Andaikan bisa satu wujud hidup abadi,
selain Allah. Andaikan bisa satu wujud hidup abadi, yang paling pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kemuliaan Nabi Muhammad tidak sama dengan nabi-nabi yang lain, tidak sama dengan rasul-rasul yang lain. Hadirin, Nabi Allah Musa alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah. Musa kalimullah yang berbicara dengan Allah tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad, jasadnya, ruhnya, dohirnya, batinnya berjumpa langsung dengan Azizul Wahhab bila hijab, berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun yang menghalangi. Bahkan sampai-sampai ibu-ibu, para ulama bertanya, siapa yang lebih mulia? Apakah Jibril alaihi salam ataukah sandal Nabi yang lebih mulia? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Rasulullah bahkan rompahnya, sandalnya telah berjumpa langsung dengan Allah. Kenapa sandal tersebut menjadi mulia? Sampai-sampai pernah Bani Israel bertanya kepada Nabi Allah Yahya, wahai Yahya, akan adakah Nabi akhir zaman? Wagala Yahya, na'am, Ahmad ismuhu fis sama wa Muhammad ismuhu fil ardh. Iya, ada Nabi akhir zaman, Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Berkata Bani Israel, siapa yang lebih mulia wahai Yahya? Apakah engkau ataukah si Ahmad yang lebih mulia? Apa kata Nabi Yahya? Jangan kau samakan aku dengannya, sungguh jauh dia lebih mulia dariku. Jangankan aku dengannya, aku dengan tali sandalnya saja belum tentu aku sama mulia. Coba kau lihat, jadi begitu mulia Nabi Muhammad. Kenapa sandal tersebut jadi mulia? Sandal tersebut menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Nabi Yusuf alaihissalam, kau bilang Nabi Yusuf nabi paling tampan, kau bilang Nabi Yusuf nabi paling gagah. Tidak, hadirin, manusia paling tampan di seluruh dunia sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Dari 100% cuma 1/3% ketampanan Rasul yang Allah tampakkan, yang Allah wujudkan. Andaikan Allah tampakkan semua ketampanan Rasul, andaikan Allah tampakkan semua keindahan wajahnya Rasul. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya hanya membuat Siti Zulaiha dan teman-temannya mengiris tangannya. Andaikan Allah buka, Allah tampakkan seluruh ketampanan Rasul, maka seluruh manusia akan mati dengan menyayat-nyayat jantungnya karena begitu tampan Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan, dengan bahasa hewan. Kalau Rasulullah, hewan berbicara kepada Rasulullah dengan apa? Dengan bahasa Arab. Hadirin, lihatlah bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kenalkan kepada anak-anak kalian mulai dari dini, mulai dari kecil, didik anak-anak kalian untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal Nabi Muhammad, bagaimana, apa itu nasab, apa nasabnya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi, kepribadiannya Nabi, akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi, jihadnya Nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana sunnah-sunnahnya Nabi. Didik anak-anak kalian untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Tanamkan sejak dini, tanamkan dalam hati anak-anak kalian kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hidupkan Nabi Muhammad dalam hati anak-anak kalian. Hadirin, cinta kita kepada Nabi Muhammad belum ada apa-apa. Walaupun kita mengorbankan nyawa, mengorbankan jasad untuk Nabi, masih belum bisa balas jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di sini, hujan-hujanan untuk Nabi. Walaupun seumur hidup kita gunakan untuk duduk di sini, kepanasan kek, kehujanan kek, capek kek, letih kek, duduk di sini untuk Nabi, itu masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Walaupun engkau merangkak, kalian merangkak
dari rumah kalian menuju makam Nabi, merangkak bukan dengan tangan, merangkak bukan dengan kaki, sekalipun kalian merangkak dengan kedua mata kalian dari rumah menuju makam Nabi, tetap tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kecintaan Nabi kalian kepada kalian, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Beliau mengorbankan jiwa untuk kalian, mengorbankan nyawa untuk kalian, beliau berdakwah untuk kalian, beliau tidur di atas tikar yang kasar, tidur di atas batu demi kalian, berdarah demi kalian, kelaparan demi kalian, sengsara demi kalian, susah demi kalian, kepanasan demi kalian, kehujanan demi kalian. Nabi Muhammad SAW, lupakah kalian dengan air mata Nabi yang keluar, yang tumpah demi kalian? Lupakah kalian darah Nabi yang keluar ketika beliau pergi ke kota Taif, dilempari batu, dahi beliau berdarah, ditampung darah tersebut agar darah tersebut tidak jatuh ke atas tanah. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Andaikan darahku jatuh di atas tanah, maka penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan aku tidak mau. Mereka umatku, mereka belum diberi hidayah oleh Allah. Lihatlah kasih sayang Rasulullah kepada kalian, seorang manusia yang pernah kelaparan 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan bukan untuk keluarganya, kelaparan bukan untuk para sahabatnya, kelaparan demi kalian sebagai umat. Lupakah kalian seorang manusia yang dilempari kotoran onta, yang dihina, yang dicaci maki, yang pipinya, gigi-giginya patah, gigi-giginya rontok, pipinya tertusuk duri sampai tembus ke sebelah, pipinya terkena kedua mata rantai sampai tembus. Demi siapa beliau berjuang? Demi siapa beliau berdakwah? Demi siapa beliau lapar? Demi siapa beliau menderita kalau bukan demi kalian sebagai umat? Maka apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi? Apa yang telah kalian korbankan untuk Nabi? Sudahkah engkau mengorbankan kedua matamu untuk memandang hal-hal yang diridhoi oleh Nabi? Sudahkah engkau mengorbankan lidahmu untuk memuji Nabi, memuliakan Nabi, bersolawat kepada Nabi? Sudahkah engkau korbankan tanganmu untuk memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi, memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin, memberi makan para janda? Sudahkah kau korbankan kedua kakimu melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad berjuang untuk kalian, Nabi Muhammad SAW mengorbankan nyawa untuk kalian. Agar apa? Agar iman sampai kepada kalian, agar Islam sampai, agar tauhid sampai, agar Al-Quran sampai, agar sholat sampai, agar takwa sampai. Akan tetapi setelah iman sampai, setelah Al-Quran sampai, setelah takwa sampai, setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian telantarkan, malah kalian belakangi, kalian ambil hukum-hukum barat, kalian ambil adat-adat barat, kalian ambil hukum-hukum yang lain, dan kalian tinggalkan hukum Allah. Sedangkan itu semua berkat perjuangan Nabi. Kalian tidak menghargai perjuangan Nabi, kalian meremehkan Nabi Muhammad. Secara tidak langsung engkau telah meludahi wajah Nabi Muhammad, engkau telah menyakiti hati Nabi. Tidak ada perkara-perkara yang lebih sakit di dunia ini selain menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Engkau menyakiti hati Nabi, engkau lempar kotoran ke mukanya Nabi. Yahudi dan Nasrani, mereka Yahudi dan Nasrani masih lebih mulia daripada kalian. Kenapa? Karena kalian tidak ada bedanya dengan mereka. Kalian melempari kotoran Nabi Muhammad, kalian melempari kotoran kepada mukanya Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa kalian, dengan kemaksiatan kalian, dengan kalian lebih mencintai dunia daripada ajarannya Rasulullah SAW. Makanya jangan heran hadirin, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beri kekalahan kepada kita. Jangan pikir kita udah menang, kita masih kalah hadirin, kita masih kalah. Coba kita bayangkan Jakarta, ribuan habaib, ribuan ustaz, ribuan kiai, ribuan ulama, ribuan pondok pesantren, langit-langit bendera-bendera majelis taklim apapun ada di Jakarta. Majelis taklim, majelis maulid, umbul-umbulnya, bendera-benderanya berdiri di bawah langit Jakarta. Tapi siapa yang pimpin? Siapa yang jadi gubernur? Malah orang Kristen. Kenapa? Pertama, kenapa? Karena kesalahan kalian sebagai umat. Kalian lebih mencintai dunia. Suara kalian bisa dibeli dengan uang ratusan ribu rupiah.
Suara kalian bisa dibeli dengan uang ratusan ribu rupiah. Memang benar apa kata Rasulullah. Memang benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau umatku lebih senang dunia, lebih mengedepankan dunia, lebih mengedepankan harta, lebih mengedepankan pangkat, lebih mengedepankan jabatan, lebih mengedepankan tahta dan kekuasaan, sehingga membelakangi Al-Quran, sehingga lalai, sehingga jauh, membelakangi amar ma'ruf nahi munkar, membelakangi jihad, membelakangi dakwah, membelakangi iman, membelakangi Islam, dan mengedepankan perkara-perkara dunia yang hina. Apa kata Allah? Allah akan cabut kehebatan Islam, Allah akan cabut kewibawaan Islam, sehingga kita mayoritas Islam terbanyak di dunia Indonesia, tapi tidak ada wibawanya, tidak ada kehebatannya. Beda dengan orang-orang dulu, Islam dulu di Indonesia, ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, satu ulama ditakuti oleh 1000 pemerintah. Kalau sekarang 1000 ulama, satu pemerintah, tidak ada yang takut kepada 1000 ulama. Kenapa? Karena ulama-ulamanya saling berantem, ustaz dengan ustaz berantem, kiai dengan kiai berantem, habib dengan habib berantem, hanya urusan perut, hanya urusan kursi, hanya beda karena beda bendera. Yang satu ustaz Golkar, yang satu ustaz PDI, yang satu ustaz PKB, yang satu ustaz P3, yang satu ustaz PKS, yang satu habib PDI, yang satu habib P3, yang satu habib PKB. Hanya karena berbeda partai saling berantem demi urusan politik, demi urusan perut, demi urusan kursi. Ustaz berantem, kiai dengan kiai berantem. Umat mau dikemanakan? Hadirin, fasadul watan minal umara, rusaknya negara, rusaknya kampung, rusaknya kota, rusaknya daerah. Karena apa? Karena pemerintah. Wa fasadul umara, rusaknya pemerintah karena siapa? Karena ulamanya sendiri. Hadirin, ulama sekarang cari muka di hadapan pemerintah. Ustaz sekarang, kiai sekarang banyak yang cari muka di hadapan pemerintah, takut kepada pemerintah, tidak mau menyerukan kebenaran, tidak mau menyinggung pemerintah, takut apa? Takut tidak dapat makan, takut tidak dapat jatah, takut tidak dapat kursi. Kalian para ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para ulama lebih tinggi dari seorang presiden. Seburuk-buruknya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, sebangsat-bangsatnya kiai, sebangsat-bangsatnya ustaz, sebangsat-bangsatnya habib yang menjilat kepada pemerintah, yang mendatangi ulama. Sebaliknya, sebaik-baik pemerintah, sebaik-baiknya pejabat yang mendatangi ulama. Coba kau lihat Habib Muhammad bin Tauhir Al-Haddad. Habib Muhammad bin Tauhir Al-Haddad, Soekarno datang kepada beliau. Soekarno datang berkata, Habib, saya minta doa Habib, saya punya hajat Habib. Apa kata Habib Muhammad? Baik, saya doakan. Apa kata Soekarno? Tapi Habib, saya minta Habib doanya di istana Habib. Habib Muhammad tidak mau. Dipaksa. Akhirnya beliau pun datang ke situ. Doa di situ, beliau pulang. Setelah beberapa minggu kemudian datang lagi Soekarno. Soekarno bilang, Habib, hajat saya sudah diterima. Habib mau apa? Habib mau uang, Habib mau emas, Habib mau tanah, Habib mau rumah, Habib mau apa? Apa kata Habib Muhammad? Apa kata beliau? Inilah jawaban yang jarang dimiliki oleh ulama sekarang. Apa kata beliau? Saya cuma minta satu, jangan pernah undang saya lagi ke sana. Jangan pernah undang saya lagi ke istana. Lihat, dalam hatinya bersih dari dunia, hatinya bersih dari harta, bersih dari pangkat, tidak mau cari muka di hadapan pemerintah. Ustaz sekarang, kiai sekarang, habib sekarang takut kepada pemerintah. Hanya sedikit ustaz yang berani, sedikit kiai yang berani, sedikit habib yang berani. Hadirin, makanya Imam Ghazali mengatakan, wahai para ulama, wahai para umat, jangan engkau terima apapun, jangan kau terima apapun yang datangnya dari pemerintah yang zalim, sekalipun kau tahu itu sesuatu yang halal. Ingat kata Imam Ghazali, jangan engkau terima sesuatu apapun yang datangnya dari pemerintah yang zalim, sekalipun kau tahu itu sesuatu yang halal. Sebab kenapa? Kalau kau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, akan tertanam dalam hatimu rasa cinta kepadanya, sehingga kezalimannya kalian biarkan, kemungkarannya kalian biarkan. Aduh, saya tidak enak mau negur bapak ini, tidak enak mau negur Kapolres, tidak enak mau negur Kapolda, tidak enak mau negur wali kota, tidak enak mau negur gubernur, tidak enak mau negur presiden. Kemarin habis dikasih ini, kemarin habis dikasih ini, tidak enak saya mau tegur. Benar kata Imam Ghazali. Pemerintah yang zalim, pejabat yang zalim, pejabat yang senang di atas susahnya rakyat, pejabat yang kenyang di atas laparnya rakyat, jangan kau doakan.
dosanya. Kalau kau doakan panjang umur, berarti kau ridho mereka berbuat kerusakan di muka bumi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi hadirin. Nabi Muhammad tidak pernah salah kalau ngomong. Masa ribuan umat Islam di Jakarta, tapi yang mimpin Ahok? Ada apa hadirin? Tanyakan kepada diri kita. Jangan kau tanya kepada DPR, jangan kau tanyakan kepada diri kita, kepada putra putri kita, masyarakat kita, umat kita, ulama kita. Perkara-perkara apa, hal-hal apa yang ada di hati kita? Apakah dunia, apakah harta, pangkat, cinta kedudukan, cinta pangkat, cinta kekuasaan, cinta jabatan? Kau akan jual suaramu, kau jual hakmu untuk memilih dengan ratusan ribu rupiah. Inna syaradabbahumul kafir li'annahum la yu'minun. Sungguh paling buruknya paling buruk-buruknya binatang ciptaan Allah orang-orang kafir, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpinmu binatang kafir, engkau ridho dengan kekafiran, engkau ridho dengan kemaksiatan, engkau ridho dengan kemungkaran. Apakah engkau mengingkari ayat Allah? Engkau mengingkari ayat Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepada kalian sehingga kalian mengikuti agamanya. Apa sehingga kalian mengikuti ajarannya? Allah tidak berkata hatta dinahum, agama kalian, tapi Allah bilang millat, ajaran. Bagi Yahudi, bagi Nasrani, mereka tidak butuh kita masuk ke dalam agamanya. Mereka tidak butuh kita murtad. Bagi mereka, kita mengikuti budaya mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti gaya berpakaian mereka, mengikuti gaya rambut mereka, mengikuti gaya hidup, gaya duduk, gaya berjalan, gaya berpikir, pola berpikir seperti mereka. Itu suatu kemenangan bagi mereka, walaupun kita tidak masuk ke dalam agama mereka. Oleh karena itu, hai hadirin, sadarlah engkau, sadarlah kalian, kembalilah kalian ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam kalian, bersihkan hati kalian dari dunia, dari harta, dari pangkat. Kalian mau cari dunia, tidak apa-apa. Cari dunia sepuas hati kalian, cari harta sesuka hati kalian, tapi jangan kalian lalai. Tapi jangan karena dunia, karena harta, karena pangkat, karena jabatan, karena tahta, karena kekuasaan. Jangan sampai perkara-perkara itu membuat kalian lalai, membuat kalian lupa, dan membuat kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kau makan, Allah kasih kau ruh, Allah kasih kau kehidupan, Allah kasih kau tempat tinggal, Allah kasih kau anak istri. Kenapa kau masih sanggup berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat hadirin, ini yang terjadi keadaan zaman sekarang. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya Nabi, hubbud dunya ra'si kullil khataaya. Cinta dunia, cinta harta, cinta tahta, cinta wanita, cinta pangkat, cinta jabatan adalah pangkal dari segala kesalahan, segala macam kemaksiatan. Coba hadirin kita lihat, malah Ahok yang menjadi gubernur, padahal kita mayoritas muslim. Kalau di tempat saya tidak apa-apa, saya asli Manado, Sulawesi Utara, di sana mayoritas Kristen. Yang jadi gubernur Kristen ada masalah. Ini Jakarta, tempatnya Habib Hussein Keramat Luar Batang, tempatnya Habib Ahmad bin Alwi Haddad Kalibata, tempatnya Habib Hasan Priok, tempat para aulia, para habaib, para kiai. Siapa yang jadi gubernurnya? Tidak malu kan? Kenapa? Karena kalian menjual suara kalian sebagai umat Islam, kalian jual kepada orang-orang kafir. Demi apa? Demi Indomie satu kardus, demi beras satu karung, demi amplop ratusan ribu rupiah. Kalian jual keimanan kalian, kalian jual hak kalian untuk memilih kepada orang-orang kafir. Jadi jangan kalian bilang ini begini. Kalian yang salah, kalian yang pilih dia. Oleh karena itu kembalilah ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak kasih kalian pemahaman Al-Quran. Allah sudah bilang walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi kalian tidak paham itu. Kenapa kalian tidak paham? Idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar hurrimat fahmul wahyi. Apa kata Rasulullah? Kalau umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf, sudah meninggalkan nahi munkar, maka hurrimat, aku haramkan bagi kalian pemahaman Al-Quran, sehingga kalian tidak paham ayat itu. Kalian tidak paham ayat waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Kalian tidak paham ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Kalian tidak paham ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kalian tidak paham?
karena kalian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang berbicara bukan Bahar bin Smith, yang berbicara Sayyidul Rasul, Sayyidul Wujud, Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejabat-pejabat sekarang, pejabat-pejabat bangsa, pejabat-pejabat zalim, hadirin. Bagi saya, bagi seorang Bahar bin Smith, ulama yang tujuannya perut, ulama yang tujuannya dunia, dia telah menzinahi syariat Nabi Muhammad SAW. Lebih parah dari dia menzinahi pelacur, dia telah zinahi syariat Nabi Muhammad SAW. Pejabat yang kenyang di saat rakyatnya susah, bagi saya, bagi Bahar bin Smith, itu bagaikan seekor anjing yang memakan tulangnya sendiri. Bagi saya, kedua golongan itu, bagi saya, kedua golongan itu masih tidak lebih mulia dari bangkai seekor babi. Oleh karena itu, cintailah Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kecintaan kalian kepada Nabi, kecintaan itu yang akan mengarahkan kalian kepada hal-hal yang disukai oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kecintaan para sahabat? Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah? Mereka bukan hanya mengorbankan hartanya, bukan hanya mengorbankan waktu, bukan hanya mengorbankan capeknya, tetapi yang mereka korbankan adalah nyawanya. Kita masih belum bisa berkorban nyawa untuk Nabi. Bagaimana dengan Bilal ibn Rabah? Bilal ibn Rabah, badannya dikasih batu yang besar, dicambuk, disiksa agar Bilal keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Lau gada'tani irban masdatu illa hubban. Walaupun jasadku dipotong-potong, tubuhku dicincang-cincang menjadi potongan-potongan yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi. Dengan dipotong-potong, jasadku dipotong-potong, tidak akan mengurangi sedikit pun kecintaanku. Malah dengan dipotong-potong hanya akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita enggak baru duduk di sini berjam-jam udah ngeluh capek, udah mengeluh dingin, udah mengeluh aduh kelamaan, udah mengeluh letih. Bilal ibn Rabah mengorbankan jasadnya untuk Nabi. Beliau tidak mengeluh, nyawanya dikorbankan untuk Nabi. Saudara-saudara, Rasulullah berjuang untuk kalian. Jangan kalian pikir cuma kalian yang kehujanan. Rasulullah dulu lebih kehujanan dari kalian. Jangan kalian pikir kalian kepanasan. Rasulullah lebih kepanasan untuk kalian. Beliau lapar, siksa, panas, hujan, tapi beliau tidak pernah berkata dingin, tidak pernah beliau berkata capek, tidak pernah beliau berkata aduh lama, tidak pernah. Hadirin, ini kita cuma duduk di sini sekejap, cuma duduk berjam-jam untuk Nabi, kok mau bilang capek? Bagaimana dengan perjuangan para Nabi? Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan yang sedang hamil tua, anaknya, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia rela naik gunung, melewati tebing, di saat banyak ular-ular, dia lewati tebing, hancur dia punya kaki. Demi apa? Membawa makanan untuk Nabi Muhammad. Padahal perempuan itu dalam keadaan hamil tua. Lihat bagaimana kecintaannya kepada Nabi. Sumayyah binti Khayyat, wanita yang tua renta, udah tua renta, hadirin, udah tua renta, dikubur setengah badan. Ibunya Amr bin As dikubur setengah badan, dipejut, dicambuk, berdarah kulitnya, hadirin, ditombak perutnya, keluar isi perutnya. Apakah dia lebih memilih kebebasan? Apakah dia lebih memilih kesenangan dunia? Tidak, hadirin. Bagi Sumayyah binti Khayyat, dia lebih memilih mati daripada harus mengakhiri kecintaannya kepada Rasul. Dia lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada mengakhiri kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau beriman kepada Rasulullah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Sa'ad, jikalau engkau masih tetap mengikuti Muhammad, kalau engkau tidak mau keluar dari ajaran Muhammad, ibumu ini yang melahirkanmu, ibu akan berjemur di tengah-tengah terik matahari, dan ibu tidak akan mengangkat dirinya ibu sebelum ibu mati kalau engkau tidak keluar dari ajarannya Muhammad. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa kata beliau? Wahai ibuku, walaupun ibu memiliki 100 nyawa dan 100-100-nya ibu gunakan untuk mati dalam berjemur, tetap aku tidak akan keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa?
La ta'ata fil maksiat, innamat ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan, tidak ada ketaatan kepada kemungkaran, tidak ada ketaatan kepada kezaliman, tidak ada ketaatan kepada kedurhakaan, tidak ada ketaatan kepada dosa, tidak ada ketaatan kepada hal-hal itu. Sesungguhnya ketaatan hanyalah kepada kebenaran. Jikalau hukum adat menyalahi hukum Allah, tidak wajib kau taat kepada hukum adat. Andaikan hukum konstitusi menghalangi engkau untuk berbuat apa yang telah diajarkan oleh Allah, andaikan hukum konstitusi melarang engkau melakukan perintah Allah, andaikan hukum konstitusi membolehkan engkau melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tidak wajib engkau taat kepada hukum konstitusi. Hukum dari segala sumber hukum, bukan hukum adat, bukan hukum manusia, tetapi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Hadirin, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kau tahu Nabi Ibrahim, bapaknya manusia, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Beliau menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah karena 3 perkara. Apa? Yang pertama, beliau lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan menyembelih anaknya Ismail, beliau sembelih anaknya. Perintah Allah, beliau lebih taat kepada perintah Allah. Kalau kita enggak, kalau kita lebih takut kepada polisi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada polisi, takut, kita ada polisi takut. Tetapi sama Allah kita berbuat dosa dalam keadaan terang-terangan. Iya Pak, betul. Kita takut, takut kepada polisi. Tapi kepada Allah, polisi tidak selamanya jadi polisi. Bapak ini nanti bakal jadi bangkai, presiden bakal jadi bangkai, ulama bakal jadi bangkai. Tak selamanya punya pangkat, tak selamanya punya kekuasaan, saudara-saudara. Engkau takut, tetapi kau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak takut, kau berbuat dosa terang-terangan, tapi kau tutupi dosamu di hadapan polisi. Engkau narkoba, takut kalau ada polisi. Engkau mabuk, takut kalau ada polisi. Engkau tak takut, tapi kau tidak takut, kau tidak tahu Allah selalu melihat perbuatan dosa-dosamu. Engkau sungkan kalau sama orang kaya, aduh sungkan, saya malu sama orang kaya, malu sama orang kaya, sungkan sama orang kaya, sungkan, tapi kau tidak malu kepada Allah yang maha kaya. Kau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Ini keadaan orang-orang zaman sekarang, hadirin. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti Nabi Muhammad. Engkau punya sebaik-baiknya teladan, engkau punya sebaik-baiknya pedoman. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Maka didik anakmu dari sekarang untuk mencintai Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah kita lihat anak-anak kecil ini, mereka tidak akan mungkin hujan-hujanan di sini kalau bukan karena mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Berarti ustaz-ustaz di sini, orang tua di sini telah sukses untuk mendidik anak-anaknya menjadi pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wahai para bapak-bapak sekarang sibuk cari harta, sibuk cari uang, sibuk cari rupiah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anaknya, tetapi lupa, tetapi lalai untuk memberi makan ruhani anak-anaknya. Wahai bapak-bapak, kau pikir kewajibanmu cuma kasih makan jasadnya saja, tetapi ruhnya kau tidak kasih makan, hati anak-anakmu kau tidak kasih makan, jiwa anak-anakmu kau tidak kasih makan. Makanan ruh bagi anak-anakmu, makanan jiwa bagi anak-anakmu, makanan hati bagi anak-anakmu adalah ilmu. Hadirin, hatinya kita 3 hari tidak kena ilmu, hati kita ini mati hadirin. Maka telah berapa tahun kita sebagai orang tua telah mematikan hati anak-anak kita, sehingga anak-anak kita buta dari Al-Quran, tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak kenal agama, tidak kenal Rasul, tidak kenal wudhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu zaman sekarang sibuk dengan urusan dandannya, sibuk dengan urusan dapurnya, sibuk. Ibu-ibu sekarang mereka tahu di mana letak kasur, mereka tahu di mana letak lemarinya, mereka tahu di mana letak kursinya, tapi mereka tidak tahu di mana letak anak perempuannya ketika malam. Mereka biarkan anak-anak perempuannya jalan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Mereka biarkan anak-anak perempuannya membuka aurat. Kalian sebagai orang tua, apalagi ibu madrasatil ula, ibu pendidik pertama, ibu guru pertama, ibu sekolah pertama, ibu madrasah pertama bagi putra dan putrinya. Oleh karena itu didik anak-anak kalian untuk mengenal Nabi Muhammad. Jangan engkau lebih senang anak kau jadi doktor, anak kau jadi profesor, anak kau jadi insinyur. Engkau sekolahkan anak-anakmu di sekolah-sekolah tinggi.
Engkau sekolahkan anakmu di universitas tinggi, sehingga apa? Sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan yang tidak mereka lihat. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran karena mereka bilang Al-Quran hanya dibawa oleh Jibril. Coba kita lihat, banyak orang-orang mengakunya pinter, mengakunya intelektual, mengakunya doktor, mengakunya profesor, tetapi tidak percaya kepada Tuhan yang tidak mereka lihat. Sehingga mereka berkata anjinghu akbar, mereka berkata daerah bebas Tuhan, padahal mereka mengaku mahasiswa, mengaku tinggi ilmunya, tetapi kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan yang tidak mereka lihat? Kenapa? Karena orang tuanya tidak mau mendidik anak-anaknya dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Engkau lebih suka anakmu jadi doktor, kau lebih suka anakmu jadi profesor, kau lebih suka anakmu jadi ahli dunia daripada jadi ahlullah, daripada jadi ahli agama, daripada jadi ahli Al-Quran. Ibu-ibu kenapa? Bapak-bapak kenapa? Kamu takut? Engkau takut kalau anakmu jadi ulama, kau takut kalau anakmu jadi ustaz, kau takut anakmu lapar, kau takut anakmu miskin, kau takut anakmu tidak punya penghasilan. Kau takut kalau anakmu jadi ahli Quran, anakmu jadi ulama, kau takut anakmu lapar, kau takut anakmu menderita, kau takut anakmu susah. Tapi kau tidak takut kalau anakmu jauh dari Allah, kau tidak takut kalau anakmu buta Al-Quran, kau tidak takut kalau anakmu tidak mengenal agama, kau tidak takut kalau anakmu tidak sholat. Didik anak-anak kalian untuk menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepaskan hubungan anak-anak kalian dengan Rasulullah SAW. Tanamkan Nabi Muhammad di dalam diri, jiwa dan hati anak-anak kalian, sehingga anak-anak kalian akan lebih memilih Allah daripada perkara dunia, akan lebih memilih Rasul daripada perkara dunia. Jangan kalian remehkan ilmu agama, jangan kalian remehkan ilmu-ilmu Allah. Sebab banyak orang tua sekarang ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau kasih masuk anakmu ke pesantren, kenapa kamu tidak kasih mau masuk anakmu sekolah-sekolah Islam? Aduh, tidak usahlah belajar agama, saya mau cari ijazah SMA saja, mau cari ijazah SMK saja. Kau meremehkan ilmu agama, kau meremehkan ilmu tauhid, meremehkan ilmu fikih, meremehkan ilmu nahwu, sorof, i'rab, i'lal, hadis, Quran, tajwid. Kau remehkan ilmu agama, kau remehkan ilmu Allah, engkau akan diremehkan nanti di akhirat. Engkau tidak menghargai ilmu Allah, kau tidak akan dihargai kelak di akhirat. Kau meremehkan ilmu agama ya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah usah, nggak butuh itu mondok, nggak usah mondok. Yang saya butuhkan titel S1, S2, S3. Kau pikir Rasul punya titel doktor? Kau pikir Rasul punya titel profesor? Rasul kau pikir punya titel insinyur? Rasul tidak punya titel. Titelnya Rasul Al-Amin, As-Siddiq. Titelnya Rasulullah yang dapat dipercaya, yang bertakwa, yang jujur, yang baik, yang soleh, yang benar akhlaknya, yang bagus budi pekertinya. Itu titelnya Rasulullah SAW. Didik anak-anakmu. Sekali lagi saya katakan, didik anak-anakmu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Kau sampai di rumah, tanyakan kepada anak-anakmu tentang nasabnya Nabi, hafal tidak nasabnya Nabi. Tanyakan tentang sifat-sifatnya Nabi, hafal tidak sifat-sifatnya Nabi. Tentang lahirnya Nabi, kepribadiannya Nabi, hidupnya Nabi, budi pekertiannya Nabi. Kalau anak-anakmu tidak hafal, berarti kau tidak becus dari orang tua. Kalau anak-anakmu tidak tahu, engkau bodoh dari orang tua. Masukkan anak-anakmu ke pondok pesantren. Engkau juga sebagai orang tua masuk ke pondok pesantren juga, belajar ilmu agama. Kalau tidak bisa mendidik anak-anakmu untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sebab kalian sebagai orang tua nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ghazali mengatakan, wahai orang-orang yang suka berbuat dosa, yang suka bermaksiat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, pejabat yang zalim, ulama yang sesat, orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan didikan-didikan agama, yang suka berbuat dosa, yang suka berjudi, yang suka bermaksiat, yang suka mabok-mabokan, yang suka narkoba, yang mencuri, yang korupsi, yang merampas hak rakyat. Apa kata Allah? Keadaan kalian nanti di hari pertanggungjawaban, di hari yang dimana harta tidak berguna, anak istri tidak berguna, tidak ada yang berguna pada hari itu, kekuasaan tidak ada pada hari itu, pangkat tidak ada pada hari itu. Keadaan kalian wahai yang suka berbuat dosa, nanti pada hari itu kalau kalian mati di dunia, mati kalian dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, keadaan kalian al-khinzir wal ghalab asrafu minkum, anjing dan babi lebih mulia daripada kalian. Kenapa? Al-khinzir wal ghalab awaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Tidak dimintai pertanyaan, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, apakah nanti Allah akan bertanya, wahai anjing, sudahkah kau sholat? Apakah Allah akan bertanya, anjing kenapa kau berzina?
Tidak hadirin. Anjing, kenapa kau mabuk? Tidak hadirin. Anjing hanyalah hewan, awalnya tanah, kembali ke tanah. Masuk surga tidak, masuk neraka tidak. Wa anta, engkau, wa antum, kalian, wa nahna, kita, wa ana, saya. Awwaluhul turab, awalnya tanah, wa akhiruhul hisab, wa nar, wal azab, awalnya tanah, kembali kepada hisab. Ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah satu persatu atas dosa-dosa kita. Hari ini kau bermaksiat, hari ini kau berbuat dosa, hei pejabat, hari ini kau nolong, hari ini kau korupsi, hari ini kau tipu rakyat, hari ini kau bohongi rakyat, hei ulama, hari ini kau pasang tarif, hei ulama, hari ini kau tidak ikhlas, hei anak-anak muda, hari ini kau melacur, hari ini engkau berjudi, hari ini engkau bernarkoba, hari ini engkau mencuri, hei perempuan, hari ini kau buka aurat, hari ini kau menjadi sebab lelaki lalai. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Kau pikir Allah buta, kau pikir Allah tuli, kau pikir Allah tidak tahu. Allah tahu sekecil apapun hal-hal yang kau perbuat. Pertama, Allah bertanya kepada para pemerintah. Pertama, Allah bertanya kepada para ulama, bukan pemerintah. Ulamanya dulu yang Allah tanya. Karena apa? Ulama yang lebih utama dalam pertanggungjawaban. Ulama pun yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya, wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para kiai, wahai para habib, para mubaligh, wahai para dai, sudahkah engkau ikhlas dalam berdakwah? Sudahkah engkau menghidupkan Islam, menghidupkan dakwah, menghidupkan pondok pesantren, menghidupkan ilmu? Sudahkah engkau berkata yang benar? Qulil haqqa walau kana murra. Sudahkah kau berkata yang benar? Atau sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya engkau menghidupkan Islam, tapi kau terhidup dalam Islam. Engkau bukannya menghidupkan dakwah, tapi kau terhidup dalam dakwah. Dakwah Islam, pondok pesantren, kau jadikan kendaraan untuk memuaskan isi perutmu. Tujuanmu perut, tujuanmu kursi. Engkau pasang tarif, engkau pasang target. Oh, saya mau undang ustaz ini ceramah, mau undang artis TV ceramah. Oh iya, tidak apa-apa, kamu mau undang saya ceramah, mau undang ustaz TV, harus bayar sekian puluh juta. Kau pasang tarif, engkau ulama sesat, kau jual ilmu Allah, kau jual Al-Quran, kau jual hadis demi perutmu. Kau pikir dakwah lahan buat cari makan, kau pikir dakwah adalah kebutuhan, dakwah adalah kewajiban. Wajib bagimu untuk berdakwah, bukan sebagai lahan untuk mencari makan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ulama saling berantem, ustaz dengan ustaz berantem, kiai dengan kiai berantem, hanya perkara perut, hanya urusan politik, sehingga umat kalian telantarkan, Islam kalian telantarkan, kalian kera-kera bersorban, tempat kalian neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Saudara-saudara, maka apa yang akan kau banggakan? Kau banggakan pecimu? Hah? Kau banggakan sorbanmu? Kau banggakan jubahmu? Ilmumu? Kalau kau tidak ikhlas, di akhirat anjing lebih mulia dari itu. Kedua, Allah bertanya kepada para pejabat. Dengarkan wahai para pejabat, wahai para umara, dengarkan, kalian akan diberikan pertanyaan oleh Allah. Wahai presiden, gubernur, menteri, kapolda, panglima, menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RW, RT, semua aparat pejabat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sudahkah kalian kenalkan kepada rakyat kalian tentang Allah, tentang aku, kata Allah? Sudahkah kalian ajarkan kepada rakyat kalian tentang hukum-hukumku, tentang sholat? Sudahkah kalian ambil hukumku sebagai panutan untuk mendidik rakyat kalian? Sudahkah kalian jadikan hukumku sebagai landasan desa kalian, masyarakat kalian, kampung kalian, kota kalian, daerah kalian? Atau sebaliknya kata Allah, kau ambil hukum-hukum barat, kau ambil ajaran-ajaran barat, kau ambil budaya-budaya barat, dan kau jejeli rakyatmu, kau kasih kepada rakyatmu, sehingga rakyatmu buta terhadap hukumku, tidak kenal aku, tidak kenal Rasul, tidak kenal iman, tidak kenal Islam. Hadirin, hukum Allah adalah hukum yang keras, hukum yang tegas. Dalam kitab Marqatus Su'udut Tasdik fi Syarhi Sulamit Taufiq, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idhrihim faqad halalahum an yufaqqa ainahu. Siapa orang yang lewat di rumah suatu kaum tanpa seizin pemilik rumah, orang itu mengintip-ngintip isi rumah, maka sang pemilik rumah halal mencolok kedua matanya.
Ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau permainkan hukumku, kata Allah. Sudahkah engkau kenyang, rakyat pun kenyang? Sudahkah engkau senang, rakyat pun senang? Atau sebaliknya, engkau senang, rakyatmu susah, engkau bahagia, rakyatmu susah, engkau kenyang, rakyatmu mati kelaparan, rakyatmu mati kehausan, engkau tidur di atas kasur-kasur yang besar, rakyatmu tidur di atas tikar yang kasar, rakyatmu tidur di atas batu, engkau kenyang, rakyatmu kelaparan, kau rampas rakyat, kau korupsi harta rakyat, kau rampas uang rakyat. Dulu engkau berjanji mensejahterakan rakyat, engkau berjanji memakmurkan rakyat, membahagiakan rakyat, tetapi rakyat yang susah tambah rusak, yang susah tambah susah, yang kaya tambah kaya. Yang kaya bukan pribumi, yang makmur bukan pribumi, yang makmur bukan orang Indonesia, yang kaya bukan orang Indonesia, yang makmur bukan orang Indonesia, yang sejahtera bukan orang Indonesia, yang sejahtera, yang makmur, yang kaya Cina, yang sejahtera, yang kaya, yang makmur orang-orang asing yang memiliki tujuan-tujuan tidak benar di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia menjadi budak di dalam negaranya sendiri, menjadi hamba sahaya di atas tanah kelahirannya sendiri. Engkau bohongi rakyat, kau tipu rakyat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau korupsi harta rakyat, engkau makan hak rakyat, engkau makan darah rakyat, engkau makan dari keringat rakyat, engkau kera-kera berdasi, engkau kera-kera berdasi, kera-kera berdas, tempatmu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Maka apa yang kau banggakan? Kau banggakan pangkatmu, bapak banggakan ininya, malah satunya, banggakan bintangnya, banggakan bunganya, banggakan presidennya, mau bangga, serahkan nanti di akhirat, anjing dan babi lebih mulai dari pejabat yang zalim. Presiden tidak punya kekuasaan pada hari itu. Yang punya kuasa, yang raja, yang raja pada hari itu, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan pada hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Allah bertanya kepada para orang tua, wahai para orang tua, sudahkah kalian mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama? Sudahkah kalian hidupkan ruh jiwa anak-anak kalian? Sudahkah kalian jadikan anak-anak kalian anak-anak yang mengenal Al-Quran? Atau sebaliknya, anak kalian buta, anak kalian tidak kenal Quran, tidak kenal iman, tidak kenal Islam? Kalian lebih senang anak-anak kalian pakai celana-celana yang sobek daripada anak-anak kalian pakai sarung, daripada anak kalian pakai peci. Kalian lebih senang anak-anak kalian mengurangi rambutnya daripada memakai hijab. Kalian lebih senang anak-anak kalian main ram daripada anak kalian jadi ahli jufuf, jadi anak-anak yang main hadroh. Kalian lebih senang anak kalian belajar ilmu dunia daripada anak-anak kalian belajar ilmu agama. Kalian orang tua yang menjadi sebab anak-anak kalian lalai. Kalian orang tua yang menjadi sebab anak kalian durhaka. Kalian orang tua durhaka, tempat kalian neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan dalam neraka jahanam. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, takutlah kita kepada Allah, kembalilah ke ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah dengan duduknya kita di majelis ini, kita duduk di sini hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan pandang kita kelak di akhirat. Nanti engkau bakal rasakan. Dengarkan kata-kata saya ibu-ibu, dengarkan kata-kata saya bapak-bapak, dengarkan kata-kata saya wahai pemuda dan pemudi. Apa yang kau lakukan di dunia, kalau dengan ini, dengan kau duduk di maulid, menggembirakan hati Nabi, membuat Nabi tersenyum, membuat Nabi bangga, membuat Nabi senang, sehingga nanti kau mati dalam keadaan beriman, kau lihat yang bakal kau dapatkan nanti atas apa yang kau lakukan malam ini. Nanti ketika Nabi Muhammad menunjukkan telunjuknya kepada kalian dan berkata, Analaha, 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 Analaha. Di saat Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan syafaat, di saat siapapun tidak bisa memberikan syafaat, Rasulullah, di saat tidak ada pertolongan, di saat tidak ada syafaat, di saat kau tidak berdaya, di saat kau panas, di saat kau tidak berdaya pada hari itu, nanti kau lihat, kau di sini duduk untuk Nabi, kelak di akhirat Nabi akan ada untuk kalian. Nabi akan menunjukkan tangannya dan berkata, Analaha, Analaha, Analaha. Ya Rasulullah, pandanglah umatku sekarang ya Rasulullah. Coba kau lihat ya Rasulullah, umatmu duduk di sini basah-basahan, hujan-hujanan demimu ya Rasulullah. Maka basahkanlah penduduk kampung ini ya Allah kelak di akhirat dengan telaga Al-Kautsarmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kau lihat ya Rasulullah, kedua mata orang sini, kedua mata warga kampung sini yang hadir di majelis ini, kedua mata mereka terjaga ya Rasulullah, bermalam-malaman demi apa? Demi syiarmu ya Rasulullah, demi dakwahmu ya Rasulullah. Maka
maka jadikanlah kedua mata mereka yang duduk di sini bermalam-malaman menjadi kedua mata yang kelak halal untuk memandang wajah indahmu ya Rasulullah, sehingga mata-mata mereka akan menjadi mata-mata yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa sajjil mawadana wa hajji imana wa anta maulana fansur 'ala al-qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, saya mengundang kepada seluruh warga kampung di sini, Kampung Sawah Lio, untuk bisa menghadiri acara maulid dari pondok pesantren kami, yaitu pondok pesantren Tajul Alawiyin dan majelis pembela Rasulullah yang ada di Parung. Saya datang jauh-jauh ke sini dari Makassar, saya ceramah 3 hari, saya tidak pulang ke pondok, saya tidak balik ke rumah, saya langsung berangkat ke sini demi cintanya saya. Masa nanti tanggal 8 tidak mau datang? Ya, saya berharap semua nanti datang. Walaupun semua tidak bisa, beberapa yang datang. Acaranya tanggal 8 Maret, hari Minggu pagi. Yang ceramah insya Allah para habaib, para ulama. Yang ceramah ada 11 orang. 1 orang ceramahnya 20 menit. Ada Habib Muhsin Al-Attas, Ketua Umum FPI, Kiai Misbahul Anam, Kiai Awid Masuri, kemudian para habaib, para asatidz, para kiai yang lain. Jadi pada tanggal 8 Maret di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, tepatnya di Karomah Sumur 9, Kampung Toktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang Parung. Karena saya baru pindah di situ, udah 3 bulan bikin pondok pesantren di situ. Insya Allah saudara-saudara sekalian bisa menghadiri acara maulid tersebut tanggal 8 Maret hari Minggu, mulai jam 9 pagi dan selesai sebelum azhar. Insya Allah kita sudah bisa menghadiri acara maulid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau, Allah Subhanahu wa taala permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani dan ruhani beliau sebagai mujahid, sebagai penjaga syariat Rasulullah, sebagai penerus perjuangan datuknya Rasulullah, sebagai penyambung lidah datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara yang perlu engkau lihat bahwasanya semua para habaib, semua Habib siapapun, Habib Rizik, Habib Murjid, Habib Hasan, Habib yang keras, Habib yang lembut, siapapun habaibnya, jangan kau pilih-pilih untuk mencintai habaib. Kalau kau memang benar-benar cinta sama habaib, cintai itu habaib, cintai beliau-beliau. Ada Habib yang keras, ada Habib yang lembut, ada Habib yang dakwahnya keras, ada Habib yang dakwahnya lembut, ada Habib yang jihad, ada Habib yang amar ma'ruf, ada Habib yang nahi mungkar, ada Habib yang dakwah. Mereka semua mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak selamanya Rasulullah lembut, dan tidak selamanya Rasulullah itu keras. Rasulullah kadang keras, Rasulullah kadang juga lembut. Begitupun anak cucunya, ada yang mewarisi sifat kerasnya, ada yang mewarisi jihadnya, ada yang mewarisi amar ma'rufnya, ada yang mewarisi nahi mungkarnya, dan ada yang mewarisi sifat lembutnya. Semua para habaib mereka mencerminkan kepribadian datuknya Rasulullah SAW. Nanti ada pengikut Habib yang lembut mengejek-ngejek Habib yang keras. Sebaliknya, pengikut Habib yang keras mengejek-ngejek pengikut Habib yang lembut. Jangan seperti ini. Kalian muslim, saling bersaudara. Siapapun Habibnya, siapapun kiainya, apapun benderanya, apapun ormasnya, berdiri di bawah satu bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. 7 tambah 3 10, 8 tambah 2 10, 5 tambah 5 10, 6 tambah 4 10. Hasilnya sama, cara pembagian yang berbeda. Begitupun para habaib, ada yang dakwah, ada yang dengan qasidah. Habib Syekh dengan cara qasidah, Habib Munzir dengan dakwah yang lembut, Habib Rizik dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Mereka semua mencerminkan kepribadian datuknya, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu saudara-saudara, cintailah beliau-beliau semua. Insya Allah engkau semua akan diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bil khusus tibbil qulub li sayyidina al-habib Rizik bin Husain Shihab bisirril Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.